Inilah yang ditunggu dan dinanti dari wujud resmi bangunan pit building sirkuit Mandalika dengan menggunakan konsep pembangunan atau konstruksinya dengan sistem modular. Informasi ini saya kutip di laman Instagram resmi dari MGPA, bosku. Jadi tidak ada hal yang bodong atau bohong ya. Untuk informasi ini silahkan cek saja, di mana Instagram resminya MGPA telah menyebutkan beberapa hal terkait bagaimana sistem modular, dan saya akan bacakan untuk para bosku yang agak malas membaca ya. Perangkat pit building modular yang diproduksi oleh Wika Modular asli Indonesia sudah hadir di sirkuit Pertamina Mandalika saat ini. Material modular yang akan digunakan untuk mendirikan pit modular ini sebagian sudah tiba dengan truk-truk yang mengangkut peralatan tersebut dari pabriknya di Jakarta. Pit modular ini mempunyai sistem bongkar pasang yang lebih efisien, praktis, dan cepat. Pit building ini dalam perencanaannya dibangun sebanyak 50 ruang pit yang masing-masing ruang pitnya itu mempunyai lebar sebesar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter yang di dalamnya sudah termasuk instalasi mekanikal dan elektrikal komplit sesuai yang dipersyaratkan. Pit building ini terdiri dari 2 lantai, di mana di bagian bawahnya itu adalah pit yang digunakan oleh pembalap, teknisi, dan kru. Sedangkan di lantai atas dipergunakan untuk ruang VVIP, media room, serta provider penyediaan telekomunikasi internet. Juga para sponsor, dan perlu diketahui pembangunan pit building ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendirikannya. Tentunya ini merupakan kabar gembira untuk penggemar balap jet darat Indonesia yang pastinya sudah ingin sekali dapat menyaksikan World Superbike dan juga MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika secara langsung di Mandalika. Doakan saja bosku, semoga pembangunan pit building ini tidak ada kendala, dan tentunya kita kawal mega proyek nasional ini. Dan ada beberapa hal juga saya akan informasikan terkait harga tiket untuk Asia Talent Cup maupun World Superbike. Silahkan lanjutkan bosku, karena ada sesuatu yang sangat menarik dan seru di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kali ini saya akan memberikan informasi keseruan di sore hari di sirkuit Mandalika. Tadi kami sudah mencoba 4,3 km lintasan dan 17 tikungan, dan finish tepat waktu masing-masing. Dan kemudian sirkuitnya luar biasa, pemandangannya luar biasa. Dalam kesempatan ini saya Edi Sendoro yang akan berbagi informasi terkait sudah mulai dirakitnya untuk pedok modular atau pit buildingnya bosku ya. Dan beginilah aktivitas di sore hari tadi, di mana keramaian di sini kita lihat beberapa pengempu kebijakan yang melaporkan bagaimana hasil pembangunan sirkuit Mandalika. Kehadiran Menko Equine dan Menteri Perindustrian di sini terlihat ada beberapa produk lokal yang sudah go internasional dari Kabupaten Lombok Barat di daerah Narmada namanya bosku, merupakan salah satu sepeda elektrik yang digerakkan oleh baterai, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Dalam acara ini yang cukup sangat meriah bosku, walaupun saat pandemi ya cukup sangat bersemangat untuk melihat semangat para pengempu kebijakan ini juga sangat luar biasa bosku ya. Dan ada beberapa hal informasi yang saya ingin sampaikan di sini terkait jalur masuknya para bosku yang di luar Lombok, sehingga nanti tidak tersesat. Nanti akan diinformasikan langsung oleh salah satu perwakilan kementerian dari perhubungan.
Sekaligus bagaimana harga tiket untuk Asia Talent Cup dan World Superbike. Tentunya tetap stay tune di channel ini. Penunjukan dengan bus Damri akan kami siapkan adalah sekitar 145 bus juga untuk mengangkut penumpang dari beberapa simpul transportasi yang masuk ke wilayah ini, Pak. Ada dari dermaga, ada dari bandara dan sebagainya. Dan itu nanti akan kami siapkan di 5 koridor. Yang pertama dari Lembar, kemudian dari Bangsal, kemudian dari pusat kota Mataram, kemudian dari Bisam, dan kemudian berikutnya dari Kayangan. Kemudian berikutnya, sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur, kami juga masih dalam ongoing proses, yaitu ada bantuan untuk PJU sekitar 320 titik Pak Menko, yang akan kami laksanakan sekarang sudah mulai proses lelang, dan kemudian harapan kami minggu depan sudah mulai untuk kita membangun, yaitu yang untuk yang jalan lingkar yang baru yang 17 km. Berikutnya juga adalah Bantek yang kita siapkan untuk mendukung jalan provinsi, nilainya sekitar 14 miliar, kalau tadi untuk yang PJU nilainya 16 miliar. Kemudian Pak Menko, yang paling penting adalah kira-kira penonton dari luar Lombok ini masuknya dari mana, dan kami sudah menyiapkan untuk angkutannya. Yang pertama dari Padang Bay Lembar itu ada sekitar 26 kapal ro-ro yang sudah kami siapkan, 26 kapal. Kemudian dari Ketapang ke Lembar, dari sekarang ada kapal khusus yang kami cokat tidak menggunakan melalui Bali, langsung dari Ketapang langsung ke Lembar, jadi tidak menggunakan Bali Pak Menko. Ada 7 kapal sudah kita siapkan juga. Kemudian berikutnya dari Surabaya Lembar juga sudah kita siapkan, ada 2 kapal ro-ro. Jadi nanti penonton dari Jawa Timur tidak harus menggunakan Ketapang, tapi langsung bisa Surabaya langsung ke Lembar Pak Menko, ada 2 kapal. Kemudian berikutnya yang kemarin sedang kami gagas dan mudah-mudahan bisa selesai, adalah kami sedang menciptakan atau membuat lintasan baru untuk kapal cepat dari Padang Bay ke Lembar Pak Menko. Kalau sekarang belum ada. Nah, Pak Menteri Perhubungan meminta kepada kami untuk penumpang atau kendaraan khusus dipisahkan antara kendaraan dengan penumpang, sehingga nanti penumpangnya akan kita gunakan kapal cepat, dan sudah ada 2 operator yang bersedia akan melayani selama kegiatan World Superbike ini. Diharapkan nanti 2 operator ini bisa mengeluarkan sekitar 5 kapal cepat langsung dari Padang Bay ke Lembar. Terkait manajemen rekayasa lalu lintas yang akan kami berlakukan selama kegiatan World Superbike. Nah, untuk itu barangkali kami minta bantuan Pak Cucu, Pak Direktur Lalin, untuk bisa menyampaikan kepada Pak Menko Perekonomian. Acara demi acara saya simak dengan sangat seksama, namun di sini saya berbagi informasi, saya potongkan saja di mana titik-titik hal-hal yang terpenting saja untuk informasinya bosku. Jadi untuk event Asia Talent Cup akan diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 14 November, sedangkan untuk World Superbike atau WSBK akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 November. Setelah acara bubar bosku, untuk laporan maupun sambutan dari gubernur, akhirnya di sini ya akan menuju area lintasan utama yang nantinya para pengempu kebijakan Republik Indonesia yang hadir saat ini akan mencoba lintasan sirkuit Mandalika, bertujuan untuk bagaimana hasil kerja dari PTPP ya. Jadi mereka merupakan salah satu controlling ya, salah satu bagian controlling bagaimana hasil pembangunan. Jadi mereka punya hak bosku untuk mengecek hasil kerja dari PTPP tentunya bosku ya. Bapak Airlangga yang selaku Menko Equine dan Menteri Perindustrian di sini bosku ya, yang mencoba area track lane yang dimulai dari trek lurus dan akan berakhir juga di trek lurus, karena mengelilingi area sirkuit ini dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan akhirnya mereka sudah sampai kembali di area trek lurus yang terlihat di sini sudah berduyun-duyun ya. Wartawan sudah mulai menempatkan posisi di mana mereka akan melakukan press conference atau bertanya kepada Menteri Perindustrian maupun Menko Equine
serta Gubernur NTB maupun Direktur Utama ITDC ya. Rombongan sudah hadir di sini, sudah ditunggu oleh para wartawan ya bosku ya. Jadi para bosku simak saja bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang cukup mewakili para bosku, bagaimana hasil kerja maupun harga tiket maupun kesiapan. Silahkan simak saja bosku di sini karena saya record full supaya informasi kita dapat himpun secara utuh, karena memang begitu banyak para bosku yang sangat penasaran apakah Asia Talent Cup maupun World Superbike bisa dilaksanakan di bulan November. Itu sudah positif dan sudah final bosku, tinggal saja para bosku siapkan dananya, siapkan fisiknya, dan tentunya sudah divaksin sampai dengan 2 kali ya. Dan inilah press conference yang akan segera dimulai, sedang dipersiapkan oleh pemandu. Silakan simak saja bosku dengan seksama. Semoga nantinya para bosku meyakini bahwa gelaran WSBK maupun Asia Talent Cup itu tidak mengecewakan ya. Tentunya ini sudah standar yang telah ditetapkan oleh FIM maupun Dorna. Terima kasih. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menperin, Pak Gubernur, kemudian Dirut ITDC, Kepala BNPB, Bapak Kapolda, Pak Danrem, kemudian Pak Dirjen Perhubungan Darat, anggota Dewan, Bu Sari, Mbak Putri Komarudin, dan Pak Adis Kadir. Tadi kami sudah mencoba 4,3 km lintasan dan 17 tikungan. Dan finish tepat waktu. Waktu masing-masing. Dan kemudian sirkuitnya luar biasa, pemandangannya luar biasa, dan tadi sudah dipersiapkan terkait dengan traffic, dan Bapak Presiden meminta bahwa dalam balapan nanti Superbike itu ditonton oleh 25.000, dan tadi juga disampaikan kira-kira penontonnya di sebelah mana, dan tentunya jalan masuk dan keluar menjadi penting. Dan alhamdulillah per hari ini NTB levelnya 1, walaupun di Mataram dan di Lombok Tengah masih di level 2. Yang perlu digenjot adalah vaksinasi dosis 2. Nah, tadi Pak Kapolda dan Pak Danrem yakin bahwa menjelang hari H nanti sudah 70%, dan yang dosis kedua 50%, dan sudah panitia sudah bisa membuka tiket ya Pak ya. Tanggal 18 tiket sudah dibuka, persyaratannya adalah sudah di dosis 2 kali. Sehingga dengan demikian diharapkan ini menjadi event sport tourism, dan ini menjadi proyek kedua terbesar sesudah Nusa Dua. Dan dalam beberapa dekade tidak ada kawasan ekonomi khusus tourism yang se-integrated, yang se-komplit yang ada di Mandalika. Tentu kita berharap bahwa ini menjadi alternatif tourism yang terdepan, dan seluruhnya land banknya sudah dikuasai ya. 1.175 hektar sudah dikuasai oleh ITDC. Dan tadi juga saya lihat pelabuhan airportnya sudah siap untuk 7 juta penumpang per tahun. Jadi Pak Gubernur juga sudah siap untuk menerima tamu dari mancanegara, dan kemarin dalam pembahasan juga dari Kepala BNPB sudah mengeluarkan surat edaran membuka Bali. Namun juga kalau untuk nanti tim yang ada di sini itu bisa langsung mendarat di Praia dengan pesawat charter. Jadi seluruh persyaratan yang diminta panitia sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga tinggal sekarang sampai dengan nanti persiapannya, dan diantaranya ada pertandingan Asia Talent Cup
di mana dalam ASEAN Talent Cup ada pembalap Indonesia. Baik, terima kasih. Pak Gubernur, ada yang ingin sampaikan? Izin Pak Menko, mohon izin saya dari Lombok Pos Pak Menko, terkait tiket ini kan ada 3 hari mulai dari kualifikasinya, dan 3 itu apakah ada tiketnya ada perbedaan antara hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita di Lombok ini kan banyak juga warga kita yang ingin menjadi saksi sejarah perhelatan ini, apakah ada dispensasi atau keringanan untuk warga yang mau menonton. Kemudian untuk penerbangan bandara, kan Bali sudah dibuka, nah kita yang menyelenggarakan event ini kenapa tidak Lombok itu juga penerbangan? Untuk pesawat charter dibuka, sudah dibuka. Penerbangan luar negeri charter dibuka, tetapi yang lain untuk domestik. Kalau untuk tiket, Pak Dio. Terima kasih Mas, Pak Menteri, Pak Menko. Yang pertama tadi mengenai tiket itu semuanya 3 hari Mas, karena kita nanti tidak mahal, karena ini adalah event yang untuk mengangkat pariwisata. Jadi semuanya adalah all event 3 hari. Kemudian mengenai tadi kapan kita jual, tadi sudah disampaikan Pak Menko, tanggal 18 Oktober ini kita akan mulai pembukaan tiket box online maupun offline. Jadi satu. Oke, baik. Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada tiket yang diambil oleh BPD Syariah, 10.000 tiket. Ini sebagian akan diberikan kepada stakeholders, ada nasabah mungkin, kemudian masyarakat juga, dan ada program BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia, yang akan kami ajukan ke Pak Menko untuk juga menyediakan tidak banyak, tapi saya kira cukup mewakili untuk masyarakat sekitar. Demikian Mas. Kalau kisaran harga Yang paling murah, soalnya yang kemarin dikasih tahu sekarang agak berbeda, jadi saya nggak berani ngomong. Lagi dihitung kembali. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Pembicaraan terakhir dengan MGPD yang menjadi penyelenggara event ini, yang pertama itu Asia Talent Cup yang tanggal 12 sampai 14 itu ada 25.000 tiketnya. 10.000 itu dikasih kepada Pemda gratis ya, yang akan didistribusikan pada anak-anak muda kita. Karena ini kan yang akan balap nanti pemuda-pemuda ya, yang akan jadi champion masa depan dari MotoGP. Jadi kita ingin pemuda SMA, SMK kita, madrasah aliyah dan lain sebagainya itu berpartisipasi supaya ada sense of belonging terhadap sirkuit ini. Nah yang 15.000-nya rencananya dijual oleh NGPE, dan tentang teknisnya mungkin lewat Bank NTB Syariah, dan kalau nggak salah dari pembicaraan oleh direkturnya itu sekitar 150.000 lah. Itu untuk yang Asia Talent Cup. Nah tentang World Superbike-nya itu tergantung, karena kita hari ini sudah di-announce oleh Pak Menteri, kita diizinkan 25.000 untuk World Superbike ya. Nanti mungkin teknisnya dalam beberapa hari ini akan melalui Bank NTB Syariah juga, nanti akan kelihatan harganya juga. Saya kira itu, tapi untuk kepastian yang Asia Challenge sekitar 150.000, tapi ada 10.000 tiket gratis, dan mudah-mudahan ada yang gratis buat wartawan dan atlet yang pulang dari PON 20 Papua dari NTB, dan tenaga kesehatan yang vaksinator. Oke, kalau nggak ada mau foto session aja? Ya. potensi ekonomi Pak, potensi ekonominya Pak yang akan Potensi ekonomi diperkirakan 500 miliar. Jadi multiplier efeknya 500 miliar. Berapa lama itu Pak? Satu kali balap. Kami ingin tahu tanggapan Bapak tadi setelah keliling, mana kawasan atau tikungan yang paling cantik yang Bapak saksikan tadi? Alasannya seperti apa? Itu Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, Tadi tikungan yang pemandangannya paling indah itu di tikungan 10, karena angkanya juga angka paling tinggi. Ya, kali ini kita sudah dapat melihat press conference dari kementerian ya, Bapak Airlangga yang memberikan informasi tadi, dan di sini sedang lagi photo session. Selengkapnya tadi kita sudah mendengar paparan Menteri, terus Gubernur NTB dan Direktur Utama ITDC yaitu Bapak Abdul Bar M. Mansur. Dan sangat indah sekali di sore hari ini. Semoga saja para bosku tetap semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini, dan sampai jumpa di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.